Sorry ass DJ. Saya Agung Aji Wahyudi akan mempresentasikannya, yaitu yang pertama, di era global sekarang, ini keadaan ekonomi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Sejak krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, yang membuat banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Sebagai mahasiswa yang kreatif, kita tidak boleh putus asa ataupun pantang menyerah. Keadaan sekarang ini yang serba sulit, kita harus berusaha, kreatif dan inovatif, dan berani mengambil suatu keputusan serta resiko sendiri. Kita tidak harus bergantung pada orang lain untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Salah satu bentuknya yaitu melakukan usaha dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kita berwirausaha. Seperti usaha yang kami lakukan ini, usaha kami bernama Toko Jam Uta 45 Jakarta. Toko Jam Uta 45 Jakarta ini, lihat dari namanya semua orang sudah mengerti. Usaha kami berkecimpung di bidang aksesoris jam tangan. Usaha kami sudah berjalan sejak tanggal 24 Februari 2016. Bisnis yang kami lakukan memiliki prospek yang memuaskan. Maka dari itu, kami membuat laporan akhir bisnis untuk mengoreksi bagaimana prospek bisnis yang kami jalani agar mengetahui hasilnya. Dalam usaha ini, kami memiliki visi dan misi, di mana visinya yaitu menciptakan sebuah usaha yang unggul dan berpotensi, serta menciptakan loyalitas konsumen terhadap produk kami. Sedangkan misinya yaitu memberikan kualitas yang terbaik bagi konsumen, memberikan kemudahan kepada konsumen untuk berbelanja jam tangan, dan mengembangkan profesionalisme usaha. Adapun tujuan dari usaha kami yaitu memberikan kenyamanan terhadap konsumen dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Perkenalkan, nama saya Rahelia Purba dengan nomor NPM 1943057023. Di sini saya akan menjelaskan tujuan usaha dari usaha kami, yaitu Toko Jam Uta 45 Jakarta, di mana tujuan dari usaha kami ada dua. Yang pertama, memberikan kenyamanan terhadap konsumen dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang kewirausahaan. Toko Jam Uta 45 yang telah kami dirikan ini telah menghasilkan omset yang cukup besar dan melebihi target yang telah kami perkirakan, meskipun usaha yang kami lakukan ini masih baru dijalankan. Konsumen cukup puas dengan produk yang kami tawarkan dengan kualitas yang cukup bagus dan harga yang murah, sesuai dengan target pemasaran yang kami tentukan, yaitu mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Anggun Melin Musdalifa, NPM 1943057036. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya yang ada pada jam Uta keluarkan ataupun pendapatan yang didapatkan pada bisnis jam Uta ini. Di sini yang pertama adanya total biaya tetap atau sering disingkat dengan TFC. Tetapi dalam bisnis kami tidak mengeluarkan biaya tetap yang akan dikeluarkan pada perusahaan kami. Di sini total cost atau sering disebut TC, yaitu TC sama dengan TF plus TFC atau total variable cost. Di sini total variable cost tidak ada kosong karena di perusahaan kami tidak mengeluarkan biaya tetap, jadi 0. Ditambah dengan total variable cost yaitu sebesar 2.895, yaitu nilai tersebut didapatkan dari seluruh total penjualan jam dan telah dibagi dengan berapa jumlah merek jam yang kami jual. Setelah itu total keuntungan, perhitungan tentang total keuntungan yang ada di
perusahaan kami yaitu TR dikurang TC. TR di sini total reference yaitu sebesar 4.185.000 dikurang TC total cost sebesar 2.895 yang kita dapatkan pada perhitungan yang di atas tadi, yang total cost TC tadi. Jadi keuntungan yang didapat pada setiap per bulan pada perusahaan kami yaitu sebesar 1.290.000. Yang kedua, break even point atau sering disingkat dengan BEP atau BEP unit. Di sini total rent sama dengan total cost. P kali Q sama dengan total variable cost atau total variable cost. Di sini kita mempunyai nilai P sama dengan 54,643 dikali dengan Q sama dengan yang TV tambah TFC tadi. Jadi 2.895.000 ditambah 0. Kualitatif jadi 53 buah. Total jumlah jam yang ada di total jumlah jam yang kami jual. BEP rupiah. Di sini menggunakan rumus dengan TR sama dengan TC, P kali Q sama dengan TFC plus TFC. P kali 75 sama dengan 2.895.000 ditambah 0. Jadi P di sini sama dengan 38.120 rupiah. Yang terakhir tentang perhitungan R atau C ratio. Di sini kita mendapatkan rasionya sebesar 1,4. Berarti kalau rasionya sebesar 1,4, berarti perusahaan ini layak untuk diteruskan. Hasil laporan akhir penjualan jam tangan kami dapat diambil kesimpulan bahwa jam UTA 45 mengalami proses penjualan yang signifikan. Hal itu dibuktikan dengan omset bisnis jam UTA 45 yang terus meningkat. Dari hasil perhitungan kami diketahui bisnis jam UTA 45 mengeluarkan biaya sebesar 2.895.000 dan menghasilkan pendapatan sebesar 4.185.000 sehingga menghasilkan keuntungan sebesar 1.290.000. Untuk mengetahui apakah bisnis layak diteruskan dan sesuai target, maka kami menggunakan teknik analisis BEP dan analisis efisien R atau C ratio sehingga didapat hasil BEP sama dengan 553, BEP sama dengan 38.120 sedangkan R atau C ratio sama dengan 1,4 unit. Dengan diketahui BEP dan R atau C ratio dapat disimpulkan bahwa bisnis ini layak untuk diteruskan karena usaha ini menghasilkan keuntungan yang lumayan besar, dibuktikan dengan nilai R atau C ratio yang lebih dari 1. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelayanan yang sangat baik yang kita berikan kepada para konsumen dan proses pembeliannya yang mudah karena konsumen tidak perlu datang ke tempat penjualan seperti mall atau pasar. Terlepas dari semua itu, keberhasilan jam UTA 45 tidak mungkin terjadi tanpa disokong oleh kondisi lingkungan yang kondusif, sehingga mendukung perkembangan usaha kami. Bukan hanya itu, perkembangan teknologi informasi juga sangat mendukung bisnis kami, yang kebanyakan kami pasarkan melalui jaringan sosial. Terima kasih, jangan lupa belanja ke toko kami, jam UTA 45, happy shopping there!